Erik Erikson dilahirkan pada 15 Juni 1902 di Jerman. Erikson mendefinisikan perkembangan psikososial melalui berbagai organisasi sosial. Beliau berpendapat bahwa perkembangan manusia dari bayi sampai usia lanjut dihadapkan dengan 8 tahapan yang masing-masing akan membentuk suatu karakter untuk mendominasi pertumbuhan individu terkait. Stage pertama terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun, yaitu trust dan mistrust, di mana hubungan bayi dan dunianya akan menentukan bagaimana ia akan memandang dunia di kemudian hari. Trust yaitu kondisi di mana bayi bergantung sepenuhnya pada ibu. Contohnya, jika ibu responsif, maka bayi akan belajar tentang konsistensi, keberlanjutan, dan kesamaan. Dan sebaliknya, mistrust terjadi jika ibu tidak fokus pada bayi, yang akan menyebabkan bayi akan mengembangkan perasaan curiga, takut, dan cemas. Stage kedua terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Pertempuran pertama anak dan orang tua saat teletraining, di mana jika orang tua berhasil mendidik anak dalam teletraining, maka anak akan autonomi, yaitu akan belajar kemandirian dan menyadari bahwa mampu membuat pilihan sendiri. Dan sebaliknya, jika orang tua gagal dalam mendidik anak berteletraining, maka anak akan shame and doubt, yaitu merasa malu dalam menjalani hubungan dan merasa ragu-ragu tentang dirinya. Kakak, kalau misalnya kakak ngerasa ada sesuatu yang ganjal di perut kakak dan perlu dikeluarin, itu langsung ke kamar mandi ya. Karena yang kakak rasain itu namanya kebelet pup, dan pup itu sama sekali nggak boleh ditahan karena berbahaya. Astaga kak, bukan kayak gitu cara cebok yang benar. Mama kan udah pernah ajarin kamu. Kamu nih, kalau mama ngomong, kuping nggak dipakai. Kamu kan udah gede, seharusnya kamu tuh cepet paham, cepet ngerti. Bukan kayak gitu cara yang benar. Mama nih capek loh kak. Stage 3, inisiatif versus skill. Tahap ini terjadi pada usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalani kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurang inisiatif dalam melakukan segala hal. Wih, ini gambar sendiri nak? Iya pak, gambar sendiri. Wih, hebat banget anak papa nih. Ih, jangan Dong. Ini gambar apa ini? Ini gambar itu temanku Ilham. Oh ini. Iya ini. Wah banyak banget sih gambarannya. Ini Iya. apa dong ini? Ini di desa-desa di tempat kampung kita ada gunung, Oh. sawah. Ini ada juga ini. Apa? Ini bapak. Nih bapak kan besar. Jadi Oke, bagus. Mas Ipan gambarnya besar juga orangnya. Oke, pinter anak papa ini. Semoga besok kalau gede bisa jadi seniman ya. Amin. Ya Allah, ini ngapain sih nak gambar-gambar kayak gini? Gambar apa? Kenapa? Kan berantakan tuh, kertasnya kan jadi repot nih papa. Ya kenapa pak? Ya mending kamu belajar nih, lebih penting nih loh. Udah yuk, ini beres-beresin nih, diberesin yuk. Mau belajarnya. Beresin yuk, beresin ya. Stage 4, industri versus inferiority. Tahap ini terjadi pada usia 6-12 tahun. Tahapan ini melakukan tahapan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa pertengahan, di mana anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilannya dan kemampuannya. Tahapan ini menjadi berhasil jika anak didukung oleh orang dewasa dalam membangun perasaan, kompeten, dan percaya dengan keterampilannya. Namun, anak akan menjadi gagal dalam tahapan ini jika anak menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang dewasa, yang dapat menimbulkan permasalahan seperti rasa rendah diri dan tidak produktif. Pesawat siapa ini? Saya pak. Pesawat kamu? Iya. Bikin sendiri nih? Iya. Bagus, keren loh ini. Makasih pak. Bang, kamu besok mau jadi apa sih? Saya mau jadi pilot. Wih, keren. Oke, bagus. Iya. Makasih pak. Semoga besok gedenya kamu bisa nerbangin pesawat sendiri ya. Amin. Wih. Keren. Makasih pak. Iya.
Siapa ini yang bikin? Saya, Pak. Kamu? Iya. Buat apa sih bikin kayak gini kayak gitu? Boros tau nggak? Udah boros buku, bikin sampah ini kelas kan jadi kotor. Kamu Ilham yang ini kan, yang suka bolos di kelas bapak itu kan? Jangan. Udah bolos, nggak pernah piket, parah banget nih. Lihat nih ya, bapak sobek nih biar kamu nggak bikin lagi nih. Nih. Ya, habis marah-marahan ya salah sendiri sering bolos depan keluarga ada itu makanya juga buat kertas saat-saatan gitu. Udahlah, kamu tuh jangan aneh-aneh lah jadi murid tuh. Stage kelima adalah identity versus confusion. Tahap ini terjadi selama masa remaja awal ketika umur 12-18 tahun. Selama tahap ini, remaja mengeksploitasi kemandirian mereka untuk mencari tahu dan mencari arti hidup mereka. Ketika seorang berhasil pada tahap ini, anak akan berkembang menjadi pribadi yang kuat dan melekat pada dirinya sendiri, yang disebut dengan identity. Lain hal ketika anak gagal dalam mengembangkan diri mereka pada tahap ini, seseorang akan menjadi pribadi yang tidak yakin dengan dirinya sendiri dan mengalami kebingungan peran ke depannya, yang disebut sebagai confusion. Bro, yuk. Gimana? Siap nggak ntar malam? Siap. Nih, kelas kita nanti malam. Gas. Mantap. Yoi. Pak, dari mana aja kamu? Besok-besok kalau ya malam-malam ya. Iya kan dah SMA juga baru kenal dunia luar, jangan nakal-nakal aja. Kasihan bapak kan udah kasih uang kamu, kasih uang SPP, kamu udah tinggal sekolah yang pasti. Ya, besok lagi jangan diulangi kok. Iya pak. Kayak mana aja kamu tuh? Lihat udah jam berapa itu? Jam segini baru pulang, masih pakai seragam lagi. Dari mana sih? Dari mana aja kamu tuh? Nah. Udahlah. Kamu tuh dikasih tahu dia, dengerin. Selanjutnya adalah stage ke-6, intimacy versus isolation. Tahap ini berlangsung selama masa dewasa muda antara sekitar 19 sampai 40 tahun. Pada masa dewasa, hubungan yang intim secara emosional memainkan peran penting dalam kesejahteraan emosional seseorang. Apabila seseorang sukses dalam tahap ini, seseorang akan mengalami intimacy, di mana contohnya adalah memulai hubungan dengan lawan jenis. Banyak memiliki teman dan memiliki kedekatan dengan keluarga dan jaringan dukungan sosial yang kuat. Apabila seseorang gagal dalam tahap ini, seseorang akan mengalami isolation, yang mana sulit mengalami hubungan dengan lawan jenis, dan sedikit atau tidaknya ada hubungan dengan teman atau keluarga, dan jaringan dukungan sosial yang lemah. Weh, Van, lagi ngapain? Ini lagi ngerjain esai hidrogen, psikologi perkembangan. Udah sampai mana? Ya tinggal satu paragraf lagi sih. Lah kamu sampai mana? Baru setengah sih tugas gue. Ngapain aja dari kemarin? Ya, biasalah. Waalaikumsalam. Lagi bahas apa nih? Tugas sih. Esai hidrogen. Astagfirullahaladzim. Mas Ivan, kok jadi lebih suka main diri ya, Pak? Iya bu, bapak juga nggak tahu. Baik, yang ketujuh adalah generativity versus stagnation. Pada masa ini, ketika seseorang mencapai usia 40 hingga 65 tahun, mereka akan menemukan kenyamanan dan menggunakan waktu sebaik mungkin dan mulai berkontribusi terhadap masyarakat. Pada tahap ini, perhatian seseorang akan tertuju pada generativitas. Jika kita berpikir bahwa kita sanggup memimpin generasi berikutnya di dunia ini, kita akan merasa bahagia. Sedangkan sebaliknya, jika kita merasa gagal memimpin, maka akan mengalami stagnansi dan menjadi pesimis. Pak, aku dapat nilai 100 loh di sekolah. Mana? Mana ini? Iya. Oh, udah juga kamu ya? Pinter kamu nih anak bapak ternyata ya? Iya dong. Bagus. Yaudah, belajar lagi ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Pak, aku tadi di sekolah dapat nilai 100 loh. Coba lihat deh. Iya, bagus. Bapak nggak mau uji gitu? Ya bagus. Kamu pinter berarti, ya kan? Yang kedelapan, ego integrity versus despair.
Tahap ini dimulai di umur sekitar 65 tahun atau 65 tahun ke atas. Selama periode ini, individu atau seseorang mulai mengingat kehidupannya kembali gitu, dan akan terbersit dua pertanyaan, apakah dia menjalani kehidupan yang bermakna ataupun tidak. Mereka yang merasakan kehidupannya bermakna akan merasakan kedamaian, puasan, bahkan hingga menghadapi kematiannya. Sedangkan mereka yang merasakan kehidupannya gagal akan merasakan kepahitan, penyesalan, bahkan perasaan keputusasaan. Jadi teringat dulu saat masih muda, hidupku penuh dengan keseruan, banyak tantangan, juga menebar banyak manfaat di masyarakat. Aku juga mencari banyak pencapaian, sungguh diriku ini sangat mensyukurinya. Nyesel banget dulu, aku kok nyanyain masa mudaku ya. Hidupku penuh dengan kegagalan. Sekarang aku ngerasain imbasnya. Tahu gitu, aku harusnya jalan hidup baik-baik aja, nggak usah aneh-aneh. Baik, itu tadi adalah 8 Stage of Development by Erik Erikson. Saya Ananda Asyirat Mustafa mewakili seluruh anggota kelompok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There are things in life that money just can't buy. Happiness and love don't have a price.